Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Pemirsa yang budiman, di dalam Islam, wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk kita sebagai seorang muslim dan muslimah agar kita memiliki semangat untuk istiqra, membaca. Maka seorang muslim dan muslimah sejatinya dalam kehidupan mereka budaya literasi, ya, kemudian kaitan dengan semangat untuk mencari ilmu, maka diapresiasi di dalam syariat kita. Nah, lantas bagaimana di dalam Islam ketika memandang seseorang yang dalam kehidupannya dia gemar ketika berbagi ilmu, mentransfer ilmu, kemudian dia mengajarkan kebajikan. Pemirsa yang budiman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Man 'alama ilman aw qara nahran aw hafara bi'ran, dan seterusnya. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 manusia, ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya, meskipun mereka telah dikubur di dalam tanah. Nah, yang pertama adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Maka di dalam Islam seseorang yang gemar untuk berbagi ilmu, ya, gemar untuk melakukan pencerahan, edukasi, bimbingan, ya, sebagai guidance spiritual, atau dalam konteks urusan kebaikan keduniaan, maka di dalam agama kita ini diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan bukan hanya pahala yang terus mengalir yang kita dapat sebagai divisi pahala yang dapat kita raih, tetapi yang lebih penting dari itu adalah di dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalih yad'ulah. Jadi ketika seorang manusia itu meninggal, maka terputus amalnya, kecuali 3. Salah satu dari 3 tersebut adalah aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Maka di dalam Islam seseorang yang menanam, ya, seseorang yang melakukan sebuah transfer ilmu, kemudian lantas ilmu yang telah dia sampaikan dia transfer, nah, maka diikutilah oleh orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, man sana fil islami sunnatan hasanah falu ajraha wa ajru man tabi'a ila yaumil qiyamah. Di barang siapa yang di dalam agama Islam memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan sebuah ajaran, ya, kebaikan, kemudian kebaikan tersebut diikuti oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka disinilah para pemirsa yang budiman, jangan kita menjadi seorang muslim dan muslimah ketika kebaikan kita tahu kita sembunyikan, itu yang jangan. Tetapi ada sebuah kewajiban, ya, ada sebuah kewajiban seorang yang berilmu, seseorang yang telah dikaruniakan, dianugerahkan pengetahuan oleh Tuhan, lantas disembunyikan. Ini adalah sebuah perbuatan yang tidak terpuji dalam agama kita. Maka para pemirsa yang budiman, ketika kita menjadi seorang asatid, ya, dengan kompetensi ilmu keagamaan, tafsir, hadis, fikih, nahwu, sharh, balaghah, faraid, ketika kita ajarkan, maka ilmu yang telah kita sampaikan, insya Allah setelah kita wafat, dikubur di dalam tanah, insya Allah pahala tersebut akan terus mengalir kepada kita.
Yang kedua, karena di dalam Islam itu tidak mengenal ada dikotomi ilmu, tetapi seluruh ilmu pada hakikatnya adalah wa ma utitu min ilmi illa qalila. Semua ilmu itu adalah datangnya dari Allah, maka tidak hanya ilmu agama yang diberikan reward oleh Allah, tetapi dalam konteks ilmu-ilmu keduniaan pun, fisika, kimia, biologi, bahasa, kedokteran, farmasi, ya, arkeologi, arsitektur, SITI dan seterusnya. Maka dengan ilmu tersebut yang telah kita sampaikan, kita ajarkan, kita edukasi kepada murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, maka dari ilmu tersebutlah memberikan kemanfaatan untuk orang, dan insya Allah kita pun ya dengan keilmuan yang sifatnya umum, ya ilmu dunia, ya maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Mahasiswa kita, murid-murid kita, dengan fisika, kimia, bahasa, farmakologi, medis, ya, ilmu arsitektur yang mereka kuasai, lantas kemudian mereka mendapatkan ma'isyah, mereka bisa mencari nafkah, bahkan mereka bisa infak sedekah, bahkan dari income yang mereka dapat, mereka bisa berangkat ke tanah suci untuk beribadah. Maka apakah ini bagian dari ilmu? Ya, jelas ini adalah ilmu yang telah diajarkan oleh bapak ibu gurunya, oleh bapak ibu dosennya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak, mari terus kita menjadi aktor-aktor pencerah peradaban dengan menebarkan ilmu. Karena sejatinya kesimpulan kita pada kesempatan momentum yang berbahagia ini, mengajarkan ilmu adalah investasi amal jariah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.